menjawab materi untuk topik 1 dan memberi pertanyaan untuk topik 2. Selanjutnya ada teman saya yaitu nama saya Jessica Magdalena. Saya akan menjawab pertanyaan topik 3 yaitu sistem ekonomi dunia bisnis. Dan di sebelah saya, perkenalkan nama saya Amrasania. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan topik 2 tentang globalisasi ekonomi dan bisnis. Baiklah, saya akan bertanya kepada pemateri dari topik 1, yaitu pertanyaannya, sebutkan sumber-sumber ekonomi yang dikelola perusahaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Aisyah. Jawabannya, sumber-sumber ekonomi yang dikelola perusahaan. Yang pertama itu ada uang, persyaratan utama untuk memulai operasi perusahaan. Yang kedua ada mesin, peralatan produksi seperti perkakas yang mendukung produksi. Yang ketiga itu ada manusia yang terlibat langsung dalam proses produksi yang mempergunakan mesin-mesin dan bahan baku yang disediakan untuk diproses menjadi barang. Yang keempat ada metode, adalah suatu cara kerja yang memadukan mesin-mesin, material, dan barang. Yang kelima ada pasar, suatu sarana bagi perusahaan untuk mendatangkan penghasilan. Penghasilan ini dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan selanjutnya. Yang keenam itu ada manajemen sebagai koordinasi berbagai kegiatan yang ada dalam proses produksi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu tantangan-tantangan sosial yang harus dihadapi di dunia bisnis. Baiklah, saya akan menjawabnya. Tantangan-tantangan sosial yang harus dihadapi dalam dunia bisnis. Yang pertama itu ada pemulihan ekonomi. Didorong oleh dua faktor utama, yakni peningkatan kebutuhan terhadap barang-barang konsumsi serta penurunan inflasi dan suku bunga. Yang kedua, ada wanita di dunia kerja. Indonesia termasuk negara yang tidak memiliki tingkat maskulinitas yang tinggi. Yang ketiga itu ada isu link, kondisi yang menggambarkan tingkat kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Yang keempat itu ada disabilitas. Kalangan bisnis suatu ketika akan memiliki kearifan yang multisuku. Yang kelima itu ada konflik nilai, terjadi karena berbagai hal antara lain karena faktor usia. Dan yang terakhir itu ada etika berbisnis. Arus globalisasi yang semakin deras tengah menekankan dunia bisnis Indonesia untuk menghadapi standar-standar pengelolaan bisnis secara internasional. Baiklah, itu jawaban dari saya. Baiklah, selanjutnya akan ada topik 2 yang dijawab oleh saya sendiri dan dipertanyakan oleh Agnes Monika. Baiklah, saya akan bertanya materi tentang topik 2 yaitu jelaskan dua pendorong globalisasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes Monika, yaitu yang soalnya menjelaskan pendorong dari globalisasi. Yang pertama itu ada kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. Kemudian adanya imigrasi. Dan yang keempat, merambahnya kerjasama antar negara. Oke, saya akan memberikan pertanyaan kedua yaitu sebutkan 3 sikap manajer internasional. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes, yaitu manajer internasional memiliki 3 sikap. Yang pertama, sikap eccentric manager. Yang kedua, sikap polycentric manager. Yang ketiga, geocentric manager. Demikianlah hasil dari jawaban saya. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan ketiga kepada teman saya, Sania. Sebutkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes Monika. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada adat atau budaya, yang ketiga ada kurs, yang keempat ada politik dan proteksionisme. Baiklah, yang pertanyaan kelima, apa pengertian dari pendorong globalisasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5. Globalisasi adalah suatu proses dan budaya yang dimulai dengan berinteraksi suatu bangsa dengan bangsa lain. Interaksi sosial budaya tersebut membawa pengaruh bagi bangsa-bangsa di dunia. Saya akan memberikan pertanyaan terakhir yaitu sebutkan beberapa pendapatan dalam bisnis internasional. Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama ada ekspor, yang kedua adalah foreign transaction, yang ketiga ada foreign operation sales branch, yang keempat ada joint ventures, yang kelima ada
Yang kelima adalah multinasional dan korporat. Topik kedua. Baiklah, selanjutnya topik ketiga yang akan ditanyakan oleh Sania dan dijawab oleh Grace. Baiklah, saya akan bertanya kepada Grace. Yang pertama, jelaskan pengertian ekonomi makro dan mikro. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sania. Yang pertama itu ekonomi mikro merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Dan sedangkan makro adalah merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian hanya pada bagian kecil atau tidak secara menyeluruh. Selanjutnya pertanyaan kedua, jelaskan pengertian dari oligopoli dan berikan contohnya. Oligopoli adalah bentuk persaingan di mana pasar didominasi hanya oleh beberapa produsen atau penjual. Contohnya pasar konsumen di Indonesia, pasar mobil di Amerika Serikat. Baiklah, demikianlah hasil dari hasil tanya jawab kami. Mengenai pengantar bisnis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Assalamualaikum.